Nah, kita masuk kepada pembicara yang pertama, sebutin tadi kepada eh, Bang Wahyu Utomo. Bang Wahyu Utomo, eh, tadi saya sekilas sudah menggambarkan atau menjelaskan interaksi apa sih itu. Nah, gini, Bang Wahyu Utomo. Jadi kalau saya baca tuh di internet tentang generasi Z ini, jadi apa sih kebahagiaan bagi generasi Z itu? Nah, kalau saya baca itu, kebahagiaan bagi generasi Z yang ada sekarang itu biasanya mereka itu hobinya healing. Healing. Jadi mungkin udah bosan di perkotaan, itu bosan dengan jenuhan kejenuhan yang ada. Jadi mereka itu naik gunung, di camping atau main-main. Pokoknya cari ke tempat kota-kota seperti itu. Nah, seperti itu kalau yang saya baca. Nah, saya ingin uh, meminta pandangan ataupun pendapat ataupun cerita juga silakan mengenai interaksi Z ini dari bawah. Ayo Bang Wahyu Nomo, silakan untuk mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini. Oke, silakan Bang Wahyu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nggak perlu dibahas. Saya lihat semuanya udah tersenyum bahagia. Karena malam ini kan kita mau mencari apa? Kebahagiaan adalah sedikit ya. Tapi kalau apa yang Bang jadi sampaikan gitu, kalau dibilang sukanya di gunung, dibukui banget. Terus lah ya meskipun saya generasinya apa milenial ya, milenial. Tapi kayaknya Gen Z kayaknya masih cocok kan? Cocok ya? Ya, awas kalau nggak cocok. Mulai dari mana ya? Karena terus terang kalau generasi saya bukan Z lagi, kan milenial. Artinya dari sisi apa? Mungkin hobi, dari sisi masa kecil, dari sisi pengalaman-pengalaman waktu remaja juga mungkin agak berbeda ya. Yang meskipun boleh sombong sedikit, kalau mau paling bangga itu ya generasi milenial. Karena kita melewati beberapa fase-fase yang memang mungkin teman-teman nggak mengalami sesuatu yang apa ya, pager gitu kan, kita masih mengalami. Apalagi yang dulu-dulu itu sekarang ada. Uh, Tetris, kalau mainan game Tetris, cheeseboard kan, nggak tahu kan. Apalagi ya, mungkin kalau mainan alam dulu ada gobak sodor, itu saya masih mengalami. Apa petak umpet di sawah saya masih mengalami. Dan itu menurut saya dulu bahagia gitu kan. Sampai SMP, ya sampai SMP lah ya. Tapi ketika SMA, saya mencari kebahagiaan yang baik. Ya, artinya pada saat SMA ini teknologi itu mulai ada gitu kan. Di mana aktivitas fisik itu mulai nggak se asik sih ya, karena memang kondisi apalagi setelah di Jakarta di mana memang area publik itu terbatas gitu kan, taman-taman atau apa itu nggak sebanyak aku gitu kan. Jadi ketika tadi saya ngambil speaker ini, saya tuh melihat di binaran ini di gang SMA 48 itu ada satu lapangan buat bulu tangkis ya. Dan di situ saya lihat anak-anak itu masih bermain, terus saya malah ya kan, di mana mereka maksudnya jarang kita jumpai sekarang kan, anak kumpul di mana pas pegang handphone kan. Dan itu yang buat mereka bahagia gitu kan. Nah, cuman bahagia apa nanti, maksudnya itu nanti kita bicara fenomena itu kan. Dimana mungkin sekarang kayaknya apa, Mas Hidupa, Mas Farhan, Mas Faiz gitu kan, kondisi di Jakarta gitu kan, kemana-mana macet, pasti ya sebenarnya di rumah mungkin nonton YouTube, pegang handphone, terus bahagia. Terus terang kalau saya dulu SMA saya itu cuma ngeband, itu saya cuma megang drum gitu kan, drum gitu, belajar sendiri, bisa kamu tak aja gitu kan. Nah, tapi terus kemudian kuliah itu pengennya wah kayaknya harus terkenal. Wah, gua ngeliat Ari udah kenal, kan. Apalagi ngeliat siapa yang dari Lampung, kangen band. Wah, ini cerita sedikit, kangen band itu dulu kasihan, karena saya dari Lampung ya. Dulu tuh kalau mereka lagi ngetas gitu ya, itu sampai dibully, teman-teman itu pakai foto apa foto itu yang rajin kalau mereka gimana mereka itu mentalnya kuat.
Dan itu mereka bahagia gitu, meskipun dibully, apa respect. Artinya kebahagiaan mereka ya di situ gitu kan. Sampai ini mereka terkenal sekarang. Dan saya alhamdulillah saya nggak terkenal. Tapi bersyukur ketika saya nggak terkenal, saya ketemu sama teman-teman komunikasi ini yang saya syukuri saat ini. Jadi kalau bahagia urut saya sekarang, saya ketemu teman-teman ini bahagia. Nah, dan kalau memang pengalaman, artinya memang sekarang ada perbedaan apa ya? Yang pertama teknologi pasti beda itu. Dimana memang kalau dulu yang sering masih ada kan, masih ditanggung. Nah, BlackBerry aja udah nggak bisa. Tapi setelah kumpul sama teman-teman komunikasi ini, kayaknya ini sambilnya nanti kita bahas fenomena. Jadi setelah saya kumpul sama teman-teman komunikasi, alhamdulillah ya kesenangan atau kebahagiaan seperti tadi saya rasakan. Tapi akhirnya saya tuh punya filter, ya kan? Kira-kira ini baik untuk apa? Manfaatnya kemana? Tujuannya kemana? Apakah ini mau terus menerus kayak gini atau hanya sekedar hiburan semata gitu kan? Tapi ini Islam juga nggak melarang kita main waktu kan selama tidak melanggar syariat kan. Ini misalkan mungkin boleh nggak? Ya boleh. Gitu kan? Dengerin musik boleh nggak? Ya boleh. Tergantung musiknya apa, liriknya gimana mungkin nanti bahas di dalam. Tapi setidaknya hiburan itu bagi seorang muslim juga. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada halangan satu bahwa sesuatu yang berbau hiburan itu haram. Nah, makanya kalau dibilang kebahagiaan di dunia ya kita melakukan hal lain memang kita sukai. Tapi tidaknya kopi ini ada tidak hanya sekedar itu. Tapi nanti ada hal-hal yang memang ternyata ada suatu komunitas yang itu ngajak kita untuk melakukan kebaikan dengan cara yang enjoy. Nah itu yang saya dapat di sini. Mungkin itu dulu ya buat pembuka. Jadi artinya kalaupun fenomena generasi sekarang ini memang sudah banyak perbedaan antara milenial dan Z. Tapi tadi sekali lagi saya quote ya, saya ambil tanda petik. Hobi saya itu hobi generasi. Karena memang dari gunung juga langsung. Gunung itu camping itu senang. Jadi nanti kalau setelah ini ada yang camping banget saya kita lihat paling langsung. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kembali ke Bang Jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pembicara yang kedua, seorang anak muda ya. Yang kedua atau yang ketiga dulu nih? 1, 3 ya, angka ganjil ya. 1, 3 aja dulu. Di muda juga nih bakalan berbicara selanjutnya. Bang Desmond. Bang Desmond di mana? Oh itu yang di belakang. Bang Desmond dapat menangkap suara dari sini kan? Di belakang sana terdengar Bang Desmond. Iya kan? Iya. Lagi di Bang Desmond terkait dengan yang saya sampaikan tadi, kemudian dari perkenalan kita dan juga dari tentunya maupun dari yang disampaikan oleh Bang Wahyu di pertama tadi, saya ingin mendengar nih pandangan antum ya terkait dengan kebahagiaan generasi Z. Ya terserah mau cerita, mau pandangan ataupun antum pernah bersinggungan dengan generasi Z ini. Seperti itu. Kami ingin mendengarkan gimana pendapat antum tentang tema kita pada malam hari ini. Silakan Bang Desmond. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya tadi ya sudah diperkenalkan nama saya Desmond, biasa dipanggil Kang aja ya, jadi kalau kesan itu terlalu berat. Jadi yang diceritakan atau pandangan dari Bang Wahyu ya memang tidak jauh beda karena saya masih satu generasi, walaupun juga ada perbedaan beberapa tahun dan ada beberapa permainan yang tidak saya alami juga. Nah di gen milenial ini atau sendiri, nah itu masih dalam hal
seperti permainan, kegiatan-kegiatan itu ya, masih yang mengeluarkan keringat. Berbeda halnya dengan ini sekarang ini. Jadi saya lihat kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan ataupun teman-teman. Jadi yang disampaikan oleh Bang Wahyu, banyaknya kalau ngumpul-ngumpul itu, yaitu nggak jauh dari ngomongin apa. Jadi menurut pandangan saya, Gen Z ini adalah gen yang paling lemah. Beda dengan gen milenial. Cuma memang gen milenial ini, kalau tidak ada inovasi-inovasi seperti hal yang sekarang ini ya, mengadakan acara komunikasi, jadi ngajian dan nonton. Banyak kan gen milenial ini tidak melek dengan teknologi. Jadi ya pengajian ya hanya kegiatannya di majelis ataupun hanya ada di masjid-masjid. Disitulah yang mengakibatkan Gen Z ini jadi tidak terarah. Jadi saya sangat setuju dengan acara komunikasi ya, untuk mengarahkan Gen Z ini karena yang akan membawa ke depan. Mau dibawa kemana negeri kita ini, bangsa kita ini? Jangan sampai kita hanya sibuk dengan kesibukan kita sendiri, karena di gen milenial ini kan masa-masanya sudah punya generasi ya, punya anak lah, punya istri gitu. Jadi jangan sampai Gen Z ini lebih parah daripada gen milenial, karena banyaknya teknologi. Saya harapkan Gen Z harus lebih baik daripada gen-gen sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak kurang nggak lebih ya Pak. Sepertinya Anda ini pendapatnya itu mengatakan bahwa generasi Z ini lemah. Dan mungkin pembicara selanjutnya saya pikir bakalan mengkater Anda dengan pendapat yang seperti ini, karena di sini ini banyak generasi Z juga ya kan gitu. Tapi nanti gimana pendapatnya kita dengarkan untuk pembicara yang selanjutnya ya. Kita langsung saja karena mic-nya dekat sama Bang Miftah. Langsung saja Bang Miftah ya, untuk waktunya langsung saya hitung 21.00 di 21.05 sudah selesai. Itu. Silakan Bang Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik ya dari tema malam hari ini, yaitu generasi kebahagiaan ala Gen. Ya, sekali lagi saya juga termasuk bagian dari generasi milenial. Jadi dibilang anak Gen Z itu kayak apa? Ya rata-rata adik ibu saya tuh Gen Z. Dan itu tahu betul lah kelakuan-kelakuannya, keinginan-keinginannya. Karena pada dasarnya Gen Z itu nggak jauh beda sama milenial. Apa yang dicari? Kebahagiaan, yaitu berupa hasil, berupa uang, berupa sesuatu yang menyenangkan mentalnya, supaya bisa menjaga mentalnya tuh tetap terjaga. Bahasanya mental health-nya tuh harus dijaga banget gitu, dengan chilling lah, dengan ya staycation sekarang, bahasa sekarang, terus dengan yang namanya FWB-an itu kalau di Jaksel, kalau di Jaktim adik-adikan. Iya, itu mungkin dari itu. Jadi mungkin buat saya tuh generasi Gen Z itu generasi yang masih butuh dimanja. Ya, menurut saya cukup sih di situ. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bang Miftah ya. Sudah 2 orang mengatakan generasi Z ini.
Ya, mungkin saya langsung saja kepada generasi Z yang bakalan mungkin mengkater ya menjawab dari perkataan dari apa sindiran bertukar dari generasi milenial ini. Apa benar seperti itu? Begitu mungkin dari Pak Fauzan selanjutnya. Silakan Pak Fauzan ingin sepatah kata ataupun lebih juga silakan, waktunya 5 menit. Terima kasih, silakan Pak Fauzan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi generasi saya sebagai generasi muda, menurut saya ada kenalnya juga, gitu. Rentan akan apa namanya, rentan akan masalah apa. Akan tetapi ya generasinya sendiri jadi orang ya bisa ngebaca bahwa problem yang sekarang itu nggak bakal bisa dilalui, kedepannya bakal oke gitu masalahnya, nanti kedepannya bakal ada penyelesaian. Nah, jadi yang itu sebenarnya generasi ya bisa mengambil pelajaran dari generasi milenial bahwa atlet itu sebenarnya itu dilalui itu dengan motivasi dari teman-teman ngumpul dari bertukar cerita udah. Karena generasi ganda itu butuh apa ya, butuh thinking, butuh dorongan dari teman-teman dekat, dari orang tua. Lalu generasi ganda juga sebagai penerus pastinya butuh bimbingan yang mungkin gak berbeda zaman dari yang generasi milenial. Jadi yang siap bisa dibilang menjadi orang yang kuat sebenarnya, akan tetapi kelihatannya itu. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Fauzan ya. Ternyata benar adanya yang disampaikan oleh dua pembicara kita di awal tadi ya. Artinya kalau dia hanya memilih satu jenis olahraga saja atau fokus di situ, dia bisa kuat dong. Itu hanya saja mungkin nggak fokus ya, karena terlalu banyak. Yang nggak terlalu banyak ini mungkin dia ini tersugesti oleh teknologi yang ada sekarang, yaitu teknologi multitasking. Jadi dia ingin bisa apa aja gitu kan. Tapi manusia itu punya keterbatasan. Nah, terkait dengan manusia itu punya keterbatasan, nanti akan disampaikan oleh pembicara kita yang selanjutnya ya, kepada Bang Daud, Bang Ahmad Daud ya. Silakan Bang Daud untuk menyampaikan pandangannya terhadap tema kita pada malam hari ini, kebahagiaan generasi Z maupun pandangan-pandangan yang lain dari Anda terkait dengan diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bang Daus untuk disampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak pacaran itu dan kami, menurut saya nggak pacaran itu karena nggak punya duit. Jadi kalau nggak pacaran itu karena nggak punya duit. Soalnya kalau pacaran, naksir nomai, terus jalan ke bioskop, nonton bioskop, bukan nonton film, bukan bioskop gitu maksudnya. Ya, ya. Jadi dulu zaman seperti itu kebahagiaan buat anak-anak sekolah. Ya. Jadi kalau nggak ikut kalau nggak ikut apa yang lagi hits itu nggak bahagia benar. Nah, bicara kebahagiaan, pastinya kita bicara prinsipnya apa sih sebenarnya jadi tujuan kita, tujuan hidup kita, dan apa yang mau kita cari sebagai kebahagiaan. Tadi Mas Wahyu bicara soal ceritanya di masa kecil, kalau kayak di sawah itu bahagianya luar biasa. Sekarang nyari sawah susah. Ya. Di sini Jakarta ada namanya sering sawah, cuma dari sawahnya. Nah, kalau kita sekarang bicara kebahagiaan ya, sebuah kebahagiaan itu kan sebuah hal yang ramai, sebuah hal yang bisa membuat kita tetap adanya isi semangat dan
artinya di situ nggak ada was-was. Kalau sekarang kira-kira teman-teman yang kita tahu ya, ini kan lagi rame-rame lah, ada cotton flu ya, master ya. Bukan ya, bukan cotton flu ya. Ya, obat demam gitu ya. Ada konsep-konsep lah, ada apa segala macam. Itu kan jadi pandangan yang selama ini ya ya, jadi gambaran bahwa kalau ikut ini anak dia, kalau ikut happy bahagia. Jadi harus ini bilang gili-gili. Jadi kita berpikir gitu ya. Aku healing kita juga tuh. Kalian selain ada kebahagiaan melihat gunung-gunung, kita juga bisa salah satu opsi dia di tempat yang bisa kita tutupi ke rumah sakit. Jadi kalau kita ke rumah sakit, kita jadi bahagia. Kenapa bosan bahagia? Karena kita tahu, wow, nanti ada orang yang sakit. Alhamdulillah cuma masih sehat gitu. Ada orang sakit yang bisa bawa, ada dokter. Nah, kita ke rumah sakit, juga rumah sakit itu juga salah satu. Jadi model healing yang ordinary. Terus kalau yang sekarang ada tren baru tuh. Sebelumnya di 2-3 tahun belakang orang-orang nikah itu kalau nggak mewah itu nggak nyaman. Cuma harus dijebak, harus arah kiri, kita arah atau kita out gitu. Sekarang trennya udah berubah tuh. Karena ada berita soal orang-orang itu penyakit di tangan, terus di itu apa adanya, tidak ada itu apa mimpuan bisa diambil anak mati ya. Dulu zaman saya sekolah itu punya bahasannya itu apa dia masih murah bonek itu takut terus nyakitin yang bisa boleh bonek gua mau tinggi terus gitu. Dulu bahasannya boleh bonek, kalau dia punya mahalis bahasanya poligami. Beda level kan gitu. Nah ini kalau coba generasinya ada X, generasi Y, generasi Z. Di masa-masa bapak-bapak kita ya, orang-orang tua kita itu kan nggak terlalu rumit lah. Kalau kita tahu zaman ceritanya, zaman pacaran sama Bu Aidot, itu kan ya romantis nih. Gitu terus juga ada pacarannya Pak Beca gitu. Kan zaman itu zaman segitu itu udah wah bahagianya zaman anak-anak muda pacarannya sudah jadi sedikit tahan tertata apa wesel apa gitu film. Sekarang kan zaman sekarang generasi muda ini bahagianya tuh kalau jalan berdua apa jalan berdua di akhir terus apa para terus yang jalan pacarnya tadi ini jadi sebuah sedikit kebebasan yang kita bisa tahu batasannya lah, batasan bahagia tadi. Jadi batasan bahagia yang perlu kita cari sebenarnya belum tentu mereka yang melakukan konser itu bahagia. Belum tentu mereka yang pacaran sekali bahagia. Ya, jadi model-model bahagia yang sekarang jadi set perangkat berpikir saudara-saudara kita yang misi generasi. Yang maksud generasi Z sih. Ini generasi X saja masih ada yang suka bahagianya tuh model-modelnya generasi Z. Jadi antara generasi X dia generasi itu jadi bahagianya kalau standarnya sama. Kalau generasi Z punya pacaran, generasi X itu ya di luar udah gitu itu masih ada bahagia menurut mereka padahal mana enggak juga. Kalau kita lihat kemarin ada berita ini cukup ini sih kalau salah satu bisa menggelikan bisa melawan kita. Nah kayak misalkan di luar tengah di mana itu tingkat orang yang sakit sipilis itu meningkat 100% 11 tahun ya. Tahun 2006 tahun 2020 itu sekitar 200 orang sipilis dalam setahun. 2022 naik 100%. 2023 kemarin 2022 kemarin pun 100%. Penyakit sipilis, penyakit sipilis ya. Penyakit itu Mayan Kim. Nah itu penyakit seksual itu. Nah itu kan jadi model apa ya? Jadi model parameter lah. Ya, kok
kalau orang sekarang bicara zaman sekarang akses bahagia kan bisa dibilang makin mudah ya. Kita punya gadget udah bisa tahu semuanya. Kita punya HP mau apapun kita bisa tahu. Harusnya dengan kemudahan itu orang bilang saya lebih bahagia karena sih bisa tahu semuanya. Orang lebih bahagia karena dia bisa tahu spot Instagram yang paling bagus di mana. Dia bisa tahu film yang paling bagus apa. Dia bisa tahu film yang paling canggih ada Marvel apa ya terakhir. Yang Spiderman ya. Judulnya kalau lupa tuh. Oke ya. Kalau apa? Kamu ya apa itu? Aku yang gimana tadi itu zaman saya ada teori lah gitu. Nggak tahu itu apa. Nggak tahu ya. Nah itu bukan homelot itu kan akhirnya jadi celeng juga itu. Itu. Nah artinya sampai pada sebenarnya pola kebahagiaan itu sebenarnya pada titik seseorang itu bisa memenuhi nalurinya. Naluri itu kan juga ada naluri yang terkait dengan menuangkan sesuatu, ada naluri yang akan mempertahankan eksistensinya, dan naluri untuk apa lagi? Melayani saling mencintai. Ini nanti membahas. Kan? Berarti gini, orang kalau bahagia itu kan sebenarnya itu diakui eksistensinya. Kalau orang udah diakui eksistensinya keberadaannya itu kan seakan-akan dia tidak nggak diakui yang jadinya posisi jadinya nggak pede, jadinya khas, jadinya khawatir. Oh ternyata kok saya nggak diakui. Terus saya di ruangan ini nih, terus saya ada ngomong tapi dia didengerin gitu, nggak merasa diakui. Jadi bisa jadi dia nggak bahagia. Lagi orang-orang yang merasa dia tidak disayangi. Kalau kemarin ada suatu klub itu, kalau juga Pak Jamal sekarang umur-umurnya bapak ini ada tiga penyakit yang harus dihilangin. Ada kurap, kudis, sama satu lagi kutil. Kurap, kudis, kutil. Buat yang menikah juga sama istri kita. Ini kalau bahagia jangan sampai hati dia penyakit ini. Nah, istrinya buat pembaca kurap. Istrinya itu nggak boleh, suaminya itu nggak boleh punya kurap. Kurang apa? Kurang diraba. Nah, istrinya ini harus listrik diraba. Waduh, ini bahasa yang lain lagi ya itu. Lagi ya kurang nggak boleh. Oh, ini nggak boleh. Seorang suami itu menjadi kurap. Jadi istrinya kurang diraba. Nggak boleh itu. Harusnya listrik diraba. Jadi perhatikan. Kedua apa? Putus. Kenapa? Kurang disayang. Nah, berarti suami ini harus yang sayang kalau istrinya ada istri kalau senang itu dikit suami itu nggak pernah putus. Dia putus. Kalau apa? Jadi kalau suami dikit seret, lihat istrinya udah disayang sama belum gitu. Kakek gitu kan. Jangan sampai jadi putus, kurang disayang istrinya. Terus yang ketiga apa? Kutil. Hati-hati nih kutil. Istrinya suaminya punya penyakit kutil, kurang teliti. Istrinya nggak punya kotak, tadi beli. Istrinya nggak punya setel, tadi beli. Harusnya perhatian itu harus lebih detail lagi di suami. Jadi tiga penyakit ini buat pernikahan sama yang HP di pelajaran supaya keluarga bahagia. Udah irat kecil lah. Udah gitu nih biasanya ya buat kalau yang belum nikah sampai yang udah nikah. Curhat juga yang udah. Oh, siap. Oh, lu bisa begini ya. Penjelasan dari Bang Daud ya terkait dengan 3 penyakit dalam keluarga. Jadi generasi Z nih yang punya wataan dia mungkin perlu banyak belajar ya Bang Daud biar terhindar dari 3 penyakit. Saya ingin Bang Wahyu menanggapi sedikit terkait dengan pendapat dari Abang Fauzan, karena Bang Wahyu ini saya mengikuti beliau di medsos ya. Saya lihat temannya banyak orang asing ya. Dan beliau ini pasti berbahasa asing loh. Seperti itu ya, Bang Wahyu ingin memberikan pandangannya sedikit. Silakan. Baik, terima kasih Bang Jenny. Jadi kalau terkait pengalaman ya memang sedikit skill ya. Bahwa memang sekarang saya kerja di salah satu project tadi bilangnya nasional atau Pemda ya, nasional ya,
di pembangunan MRT fase 2 kan. Dan kemudian saya bekerja di kantor itu yang memang mayoritas itu ekspat, artinya mayoritas juga rata-rata dari Jepang, tapi dari negara manapun ada, dari Inggris ada, dari Singapura ada, dari Vietnam dan Thailand, dari Inggris, dari mana lagi, dari Australia, dan dari Cina Taipei pun ada, gitu kan. Dan memang kalau kita lihat secara bukti-bukti yang disampaikan oleh Mas Fauzan tadi, soalnya itu ya luar biasa wah kan ya, mereka mempunyai kelebihan kan, misalkan Jepang dengan teknologinya gitu kan, kemudian gimana lagi, Finlandia lagi, Finlandia apa kelebihannya ya, SDM-nya ya kan, itu misalkan yang dari Inggris gitu kan, orangnya disiplin, terus wawasannya memang luas gitu kan. Tapi kalau kita lihat secara kondisi misalkan resesi sosial tadi gitu kan, saya juga ada beberapa temen itu kebetulan alhamdulillahnya beliau tuh sudah mualaf kan, beliau udah menikah gitu. Ada di kantor itu yang udah umurnya 40 tahun belum nikah, ada perempuan, ada laki-laki. Terus misalkan yang ya dari barat pun kalau kita lihat ya kehidupan mereka mungkin kalau kita lihat luar biasa gitu kan, mereka menguasai ini menguasai itu gitu. Tapi dalam hal kebahagiaan saya lihat sebenarnya mereka nggak bahagia juga ya kan, karena yaitu ketika bekerja bilang saya itu kok ya dapat pengalaman tuh selalu kerja itu atasan saya itu expert gitu kan. Di proyek sebelumnya atasan saya itu orang Australia, meskipun dia udah kalau kita bilang sudah cukup gitu kan, umurnya itu udah 65 tahun gitu. Emang etos kerjanya tinggi, tapi setelah kerja ya mereka akan melakukan hal-hal yang menurut kita sebagai seorang muslim itu sesuatu yang itu bukti ketidakbahagiaan mereka. Kalau mereka pulang kerja ya mereka minum ya kan, sampai tengah malam jam 12 jam 1 pulang. Gak tahu kalau itu clubbing lagi, mungkin sewa kamar lagi kemana kita nggak tahu, tapi artinya seperti itu. Kemudian yang sekarang juga seperti itu, apalagi mayoritas yang Bang Jenny bilang tadi bahwa di Jepang itu etos kerja itu tinggi, disiplin itu tinggi ya kan. Ini orang-orang itu memang punya etos kerja yang sangat luar biasa, dan itu memang saya lihat sampai sekarang pun saya lihat itu ada orang-orang yang memang dari Jepang yang itu mungkin umurnya lebih kepada generasi baby boomers. Itu kalau yang saya lihat memang mereka etos kerjanya sangat tinggi. Ya, mereka itu habis subuh kalau kita itu masih wiritan gitu kan, masih ngantuk-ngantuk, mereka itu udah selesai, mereka itu udah datang ke kantor dan mereka udah keliling. Sampai jam 10 malam pun mereka itu masih share foto-foto gitu, kondisi kegiatan di site bukan di. Artinya memang etos kerjanya seperti itu. Tapi memang ada perubahan sedikit, maksudnya ya nggak banyak lah. Artinya ada, kalau yang umur-umur sekarang kayak kita gitu, memang nggak sebilang nggak separah itu gitu kan. Mereka mengikuti, kalau mereka udah kerja di Indonesia ya mereka juga ngikutin apa yang ada di sini, nggak terlalu ngoyo gitu. Dan kemudian sering itu di kantor kan ada yang magang dari Jepang, anak-anak seumuran kita ya seumuran teman-teman yang generasi Z gitu kan. Dan kemarin ini ada 3 gitu kan, kebetulan saya tanya-tanya sebenarnya di Jepang itu kondisinya kayak mana. Itu yang mereka bilang bahwa fakta-fakta yang ada itu benar. Misalkan mereka bilang banyak yang nggak punya anak ya kan, banyak yang nggak mau nikah, itu memang benar. Dan misalkan ada wilayah-wilayah di Jepang yang memang udah banyak yang kosong, rumah-rumah yang kosong. Dia mereka bilang bahwa di urban ya, area-area bukan di kota besar itu memang banyak sekolah yang kosong, rumah-rumah yang kosong, karena memang itu mereka nggak mau nikah, mereka nggak mau anak, mereka pengen bebas kan, atau mereka karena persaingan ketat, mereka pengen dapat pekerjaan yang yang itu dengan profit tinggi, dengan gaji yang tinggi gitu, karena mereka terlihat intelektual, saling bersaing, dan sebenarnya itu tuh nggak bikin bahagia gitu, kalau saya lihat. Tapi ada juga, maksudnya di antara 3 itu ada satu, saya pengen nikah gitu kan, dan saya pengen hidup normal, saya juga pengen nikah. Artinya masih ada gitu kan, artinya masih ada harapan.
Nah pertanyaannya kan kemodernan itu semua gitu. Sebenarnya kita lihat karena kita ini seorang muslim, harusnya filter atau kacamata yang kita pakai itu kacamata apa gitu kan? Apakah hal-hal yang disampaikan Bang Fauzan tadi itu kebahagiaan yang kita lihat atau kita filter dari kacamata Islam, atau hanya sekedar kebahagiaan dari sisi keduniawian saja gitu kan ya, baik mungkin dari segi fisik ya kan. Kalau kita dari fisik kan bule-bule itu kan ganteng, gagah, tinggi tuh Pak, tingginya 190, 200, badannya besar gitu kan, hidungnya mancung, warnanya putih gitu kan. Terus kan Jepang itu kan tipis putih gitu kan, ya hidungnya ada yang mancung, ada juga yang sedikit mancung, ada yang nggak mancung juga gitu kan. Artinya seolah kita itu di Indonesia kayak minder gitu kan, apa-apa minder, padahal enggak. Sebenarnya kita itu punya sesuatu yang sama gitu. Tinggal kita itu nggak pede. Nah, terus apa ya, kayak komunikasi ini artinya apa, ajang dimana untuk anak-anak muda gitu, baik generasi apapun itu, mau baby boomers, generasi Z, generasi Y, itu semuanya itu kumpul sharing gitu kan. Karena apa, sebenarnya kita punya filter tadi, Islam tadi, tinggal maksudnya kita bahas bareng-bareng. Nah, cuman saya nggak mau langsung kesimpulannya, itu dulu yang artinya kebahagiaan yang tadi disampaikan mungkin secara fakta, secara duniawi ya, tetapi secara jalan kalau kita lihat lebih mendalam, mereka itu nggak bahagia gitu. Justru mereka itu menurut saya apa ya, kalau dibilang justru lebih kayak sekedar robot. Hidup itu hanya untuk sekedar ya bangun tidur kerja, bangun tidur kerja gitu. Mereka melampiaskan kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kalau kita filtrasi gitu kan, kita lihat dari sudut pandang Islam, itu bukanlah kebahagiaan. Jadi nanti kalau untuk solusi tuntasnya nanti lebih nanti deh, karena kayaknya waktunya masih panjang kan. Nah, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ya, mungkin nambah apa sedikit ini ya. Kita coba ambil ini ya, ambil ada benar. Jadi kalau tadi Mas Wahyu bilang posisi beliau kerja di banyak orang tempat, itu kan sebenarnya ada wawasan yang kita bisa lihat. Oh ternyata orang Jepang kayak gini. Oh orang Jepang kayak gini. Oh orang Australia kayak gini. Oh orang Belanda kayak gini. Oh orang Inggris kayak gini. Oh orang Indonesia kok gitu. Datangnya jam berapa? Jam 8. Datang orang setengah 10. Saya gitu ya. Nggak ada sih, nggak ada. Jadi gini, kalau bicara sentral ya benar-benar kalau bicara kebahagiaan, karena keluarga yang sekarang lah, artinya kita lihat keluarga yang ada di sekitar kita ya. Perkara yang sekarang kita lihat ya, mungkin saya dan teman-teman semua, artinya pandangan bahwa fisik atau pandangan bahwa perkara-perkara yang terindah menjadi standar kebahagiaan itu kan luar biasa. Artinya pandangan materialistis lah bahasanya, materialisme dan paham-paham kebendaan yang itu jadi dasar kebahagiaan. Kalau saya nggak punya mobil saya nggak bahagia. Kalau saya nggak punya rumah saya nggak bahagia. Gimana caranya punya rumah? Ya udah saya ambil dari pribadi. Oh saya punya mobil, satu kurang nggak bahagia, dua kurang nggak bahagia, akhirnya nambah terus mobilnya, tapi pada posisi dia nggak mampu amat kan gitu. Karena kebendaan ini yang jadi mindset ya. Tiket clock and two misalnya 11 juta, ya udah intinya saya beli 11 juta saya pamer nih dapat tiket 11 juta, saya kaya lah, atau duitnya mana gitu. Nah artinya kebendaan ini adalah proses pembiasaan yang enggak 1-2 hari. Proses mindset kerangka berpikir materialistis, terus juga kebendaan, mindsetnya adalah harta yang berbentuk, itu kan jadi sebuah pola pikir yang sekarang semakin kental di tengah-tengah kita gitu. Jadi saya melihat dari sisi ekonomi, karena pikiran saya mungkin dari ekonomi. Kalau kita bicara keluarga kita sekarang, karena kok banyak mungkin ada berprofesi sebagai guru, ada berprofesi sebagai punya anak kan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pola-pola pemahaman materialistis dan materialisme ini memang sudah jadi sebuah sistematik yang itu secara sadar maupun tidak sadar kita tercebur di dalamnya. Contoh misalkan kayak gitu, kalau dari sisi ekonomi bisa kita tekan ya.
Kalau kecepatan bilang ya, kalau dari sisi ekonomi, dari sisi ekonomi kita lihat bahwasanya pola sekarang, kalau kita lihat pendapatan kita per bulan berapa, misalkan 10 juta misalkan. Nah, artinya gini, amin gitu. Pola. Nah, kalau kita lihat zaman kita, ini zamannya beliau ya, bukan zaman saya, kita beda zaman. Zaman beliau itu dapat ayam satu ekor itu bisa habis cuma berapa? 10.000 gitu. Zaman dia sekolah. Sekarang satu ekor ayam berapa? 50.000 betul ya? Betul. Artinya nilai rupiah itu ayam kecilan kan? Jadi itu 60.000 gitu. Di pasar keramat ya. Nah, artinya nilai-nilai kebendaan yang sekarang ada itu sebenarnya semakin menyusut. Tapi pendapatan setiap orang itu kenaikannya tidak sebanding dan juga persaingannya semakin ketat. Artinya setiap orang akan dipacu untuk bagaimana dia memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena semakin orang itu, jadi kalau orang punya penghasilan tetap, tapi biaya hidupnya semakin tinggi, maka margin dia buat nabung itu makin sedikit, makin tipis. Karena tadi nilai sistem keuangan kita itu semakin ke depan. Itulah kenapa ada teori yang namanya nilai uang. Nilai uang ke depan itu pasti akan semakin kecil. 10.000 hari ini, 2 tahun atau 3 tahun lagi itu nilai akan sama dengan 10.000 sekarang. Karena ada yang namanya inflasi tadi. Nah, keluarga kita, keluarga semua yang ada sekarang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Bapaknya kerja, ibunya kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan hari-harinya. Anaknya di mana? Anaknya ditaruh di neneknya, misalnya ditaruh di ke orang. Artinya pendidikan untuk anak bisa berinteraksi dengan orang tua itu memiliki kendala. Karena apa? Karena orang tua harus memenuhi biaya sekolah, memenuhi biaya makan, memenuhi biaya lain, biaya listrik dan sebagainya. Padahal berapapun pendapatan yang dihasilkan itu pasti akan berkejaran dengan kebutuhan yang semakin besar dan akan terus seperti itu sekarang. Makanya pola pendekatan ekonominya itu adalah kebahagiaan seseorang adalah ketika dia bisa menciptakan celah atau menciptakan gap saving yang lebih besar. Semakin saya kerja keras, semakin saya kalau dia namanya pergi pagi pulang pagi. Pergi pagi pulang pagi, P4 ya. Pergi pagi pulang pagi. Supaya apa? Supaya dia lebih banyak pemburu dolar lah bahasa. Supaya apa? Supaya dia bisa membuat margin atau membuat tabungan yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk mengejar kebahagiaan. Karena di kanannya apa? Di kanannya tetangganya itu udah manasin mobil Mercy. Di kirinya udah manasin mobil Pajero. Sedangkan dia cuma bisa manasin sayur kemarin. Ya kan? Timpang gitu. Keberadaan ekonomi itu timpang. Jadi pola-pola seperti ini membuat kebahagiaan kita dipaksa memilih untuk kebahagiaan itu sebagai pola-pola materialisme. Materialistis. Kalau saya nggak punya, saya bakal terhinakan. Kalau saya nggak punya, saya akan dianggap tidak ada. Gitu. Jadi pola-pola seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kita. Dan sebenarnya pola-pola seperti ini bisa disudahi. Artinya pola-pola seperti ini bukan perkara yang tidak ada ujungnya. Ada ujungnya. Bahasanya itu akan ke depan lah. Artinya pendekatan dari ekonomi kalau kita lihat fakta seperti itu. Ya. Jadi kalau orang saya punya atasan itu dulu mobilnya nggak karuan, mewah. Tapi sayangnya kenikmatan buat istirahat tidur itu dicabut. Jadi dia punya harta banyak tapi nggak bisa tidur. Ya, kalau sekarang kita nggak punya duit tapi tidur kenyang, ya bisa ya. Karena saya dicontoh itu ada ya Allah kasihan banget itu. Apa yang suka bawa gerobak itu kan, bawa gerobak anaknya di belakang itu tidurnya nyenyak banget itu, yang jalan-jalan. Padahal orang-orang yang di mobil mewah itu belum tentu tidurnya bisa nyenyak. Padahal dia yang kejar itu apa? Yang dikejar itu adalah harta, dikejar itu adalah rumah. Nah gitu. Jadi pendekatan materialistis itu sudah menjadi kental di tengah-tengah kita dan kita semoga tidak terjebak dalam pola-pola seperti itu. Artinya ada batasan-batasan yang harus kita pahami. Nah, jadi kalau ada istilah H3, halal, haram, hajar. Nah itu nggak boleh. Kan kita namanya muslim itu punya batasan-batasan. Kalau nggak punya rumah, ya sabar. Jangan sampai ngambil pinjaman bank.
Kalau nggak punya motor ya sabar, kalau punya sepeda ya pakai sepedanya dulu, jangan pakai maksain beli motor padahal kena riba misalnya. Nah kurang lebih kayak gitu, artinya ada batasan-batasan yang kalau orang melihat perkara-perkara materi itu sebagai sebuah eksistensi, sebagai sebuah kebahagiaan, mungkin di sini teman-teman sudah memiliki perkara yang di luar itu. Artinya kebahagiaan bukan berarti adanya harta yang berlimpah, bukan berarti adanya materi-materi yang terpenuhi dengan cara yang nggak benar. Mungkin ini jadi sebuah insight ya buat kita. Artinya kebahagiaan ya bisa jadi dengan perspektif orang beda-beda. Orang yang makan tempe doang bisa jadi udah bahagia, tapi ada orang yang harus makan fresh chicken baru bisa bahagia. Tapi pada dasarnya kebutuhan manusia itu terbatas. Kalau dia cuma makan buat perutnya doang itu udah cukup kan gitu. Jadi itu kabar saya. Maaf kalau salah. Iya, nggak panjang kok. Menurut dan Kang Wahyu Utomo, terima kasih banyak ya atas advice-nya, artinya pandangan-pandangan dan pengetahuan-pengetahuan baru yang di-sharingkan kepada kita semua. 56 ya. Ya, selanjutnya karena tadi sudah angkat kaki, angkat tangannya untuk berbicara. Bang Miftah, silakan untuk berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya mendapat ilmu cukup menarik dari Mas Burhan dan Mas Wahyu dan Bang Daus. Cuman abang aja ya, yang lainnya Mas. Nah, jadi tadi saya menarik tuh soal resesi sosial ya, sosial resesi. Nah itu ada pihak sebaliknya. Jadi pada saat ini memang orang-orang itu ada rasa malu untuk bersosial. Kenapa? Karena yang tadi dibilang sama Bang Daud, kita tuh malu kalau nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya rumah. Karena itu pada dasarnya memang di sosial itu tuh kayak gitu ya. Jadi lebih senang dengan sesuatu yang terlihat gitu, meskipun hasil dari manapun. Yang penting saya bisa terlihat sukses, saya terlihat kaya gitu. Dan memang yang salah menurut saya. Karena dari negara ini juga, dari pemerintah ini juga mensupport gitu, dengan adanya pinjaman online, dengan adanya paylater gitu. Dan nggak ada yang salah di situ selama kita bisa membayar gitu, selama kita masih bisa membayar ya dengan pendapatan kita setiap bulannya, dan kita sudah nakal dan kita sudah pakai perhitungan gitu. Bahkan negara kita sendiri pun berhutang untuk kemajuan negara ini sendiri gitu, dengan berhutang ke yang IMF kalau nggak salah, dengan pemerintah dengan utang luar negeri, sehingga kita bisa membangun jalan, bisa bangun tol gitu loh. Akhirnya semakin memudahkan transportasi seperti kayak perjalanan kendaraan mau ke waktunya jauh lebih singkat, lebih cepat gitu loh. Terus juga pengiriman barang segala macam tuh jauh lebih cepat. Kenapa? Karena ada yang gitu loh, dari beberapa gitu. Bahkan sekarang Indonesia ini sedang menjalankan yang namanya kereta cepat. Yang fungsinya untuk apa? Ya biar ini yang saya paling menarik di dalam kereta cepat itu. Jadi kita tuh bisa bangga deh terhadap luar negeri gitu, luar negeri jadi tahu Indonesia ini punya suatu hal yang yang bisa dibilang maju gitu, modernisasi dengan apa ya, dengan kereta cepat itu. Wah, Indonesia gak kalah dengan negara-negara maju lainnya. Jadi
saya rasa sih memang ekonomi sekarang tuh sudah semakin modern gitu loh. Dengan kemodernan itu ya kita harus ikut dengan apa yang ada saat ini. Ya dengan cicilan itu nggak masalah selama kita mampu bayar dan kita bisa ngukur gitu menakar di mana. Dan itulah menurut saya salah satu kebahagiaan lah. Karena kita tuh bisa dipandang orang sukses, bisa dipandang orang yang ya intelek gitu dengan ya berarti dia berhasil bisa punya itu karena sekolahnya tinggi, karena ya pergaulannya luas gitu. Untuk menghindari apa? Ya tadi itu resesi sosial gitu. Kurang lebih sih menurut saya itu ya terhadap yang tadi tanggapan dari Bang Daud soal masalah ekonomi gitu, karena beliau bilang ya kita tuh harus tahu batasnya. Iya, batas kita tidak mencicil dengan berlebihan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Miftah, terima kasih ya pandangan dari Anda ini terkait dengan pembangunan yang dibangun dengan hutang. Ya, mungkin dari Ustaz Jepri ingin berkomentar atau apa saja terkait dengan pembicaraan kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi panggilannya Ustaz nih. Abang aja ya, kalau teman-teman juga di sini ya masih muda-muda gitu, jadi panggilannya abang gitu ya. Karena Betawi ya abang gitu ya. Oke. Perkenalan ya tadi sudah juga, nama saya Jeffrey. Ya, tinggal di mana? Tinggal di sini di Bilangrati gitu. Kalau yang lain rumah saya dekat di jalan dekat SMA 48 di situ rumahnya. Jadi kalau misalkan kita mau silaturahmi ke rumah ya ayo kita ngopi bareng gitu, ngobrol diskusi tentang generasi Z. Ya, gitu. Nah, oke. Dengan tema komunikasi malam ini ya generasi kebahagiaan ala generasi Z gitu ya, Gen Z. Nah, dikarenakan dari diri saya sendiri ya, dari diri Anda sendiri itu kebetulan lahir tahun 96 ya, jadi itu kurang lebih 26 ya, 26 tahun. Jadi ini termasuk generasi apa nih? Generasi milenial ya. Nah, walaupun saya terlahir dari generasi milenial, tapi ketika memandang generasi Z ini cukup luar biasa. Kenapa saya bangga dan saya katakan itu cukup luar biasa? Karena mereka itu terlahir sudah memasuki fase yang namanya teknologi itu sudah luar biasa gitu. Dikatakan seperti itu ya. Sedangkan di mana fase milenial bahkan fase anak-anak kecil waktu saya dulu SD, SMP itu mungkin pegang HP itu pas saya itu pas usia sekitar kelas 5 SD mungkin ya, itu baru pegang HP tuh, dan itu HP-nya masih jadul ya, HP yang tebal-tebal kayak gitu, dan itu ketika pegang HP itu dengerin suara nada dering itu sangat bangga gitu, sangat kayak orang kaya kayak gitu. Wah, yang lain nggak punya, saya punya gitu. Jadi merasa luar biasa gitu, paling kaya, paling mewah gitu, sedangkan teman-teman nggak punya misalkan kayak gitu. Tapi ternyata benar gitu, banyak peneliti-peneliti yang mengatakan bahwa kedepannya teknologi akan semakin besar, teknologi akan semakin luar biasa gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi HP itu akan tinggal digeser-geser doang. Ternyata benar gitu ya, faktanya sekarang benar, kenyataan seperti itu. Dan itu memang sebuah yang awalnya sebuah ide, ketika diteliti, ketika dikembangkan ya pasti itu bisa jadi kenyataan. Awalnya dari sebuah ide atau cuma ngomong doang gitu. Tapi karena generasi Z ini generasi yang melek ya akan teknologi, jadi
bisa saja kemampuan ya tadi dikatakan juga dari kemampuan intelektual kata Mas Irfan ya bisa jadi di situ gitu kekuatan yang tersembunyinya itu di teknologinya ya karena kita lihat semua orang sekarang punya HP Android smartphone gitu ya semuanya ada teknologi di situ AI ya yang teknologi yang terbaru bahkan semua pelayan-pelayan yang bisa dikerjakan secara otomatisasi gitu itu sekarang ya semuanya dikerjakan oleh robot gitu. Ya kita lihat aja negara-negara yang begitu luar biasa ya seperti di Jepang misalkan atau di negara-negara ya itu sangat luar biasa gitu canggih gitu itu salah satunya ya mungkin ide-ide awalnya itu ya generasi milenial gitu ya generasi sebelumnya pencetus awalnya cuma untuk perkembangan terkini kekinian gitu yang menyelesaikan masalahnya itu sebenarnya bisa dikatakan daripada generasi Z itu sendiri gitu jadi kayak itu sih gitu ya yang harus kita banggakan ya dari generasi Z ini gitu karena sebagian besar mungkin dari generasi milenial itu yang nggak tahu teknologi mungkin bisa saja ya yang di pedalaman gitu yang di kampung-kampung gitu kadang disuruh nyalain komputer aja dulu pas kalau nggak salah pas waktu SMP gitu ya. Pertama kali ngorek-ngorek komputer itu mungkin ya karena SD itu pernah sama sekali belajar tentang komputer serius di kampung saya tempat tinggal dulu itu nggak ada yang namanya komputer laptop juga ada sama sekali pas kelas 6 SD itu nggak ada pas udah masuk SMP itu ada dan itu di sekolah cuma ada 3 komputer dan itu komputer tabung semua ya itu belajarnya apa coba nyalain tombol power dan itu sudah bahagia gitu bisa nyalain tombol power itu udah bahagia gitu kita belajar apa Excel gitu Microsoftnya kayak gitu wah ini rumit gitu perhitungan matematika dan lain sebagainya orang tua akan canggung gitu karena melihat teknologi yang begitu luar biasa pesatnya tak tahunya semakin sini semakin luar biasa bahkan kemungkinan kedepannya ya wallahualam ya dengan kan sekarang udah ada juga ya teknologi yang tanpa disentuh ya mungkin anak IT tahu ya mengenai hal itu jadi dengan sensor gitu dengan sensor itu langsung gerak sendiri ada layar di situ ya tinggal digituin aja gitu saking luar biasanya teknologi ini mungkin bisa jadi sambil ngedip aja gitu atau bisa ngebaca apa keinginan hati luar biasa itu sangat luar biasa sekali dan itu pasti akan terus dikembangkan gitu oleh generasi selanjutnya ya mungkin kalau sekarang 2023 disebutnya generasi alpha ya mungkin bisa saja generasi alpha ini akan terus mengembangkan teknologi itu yang belum ada pada generasi Z mungkin seperti itu jadi itu merupakan salah satu prestasi gitu yang perlu kita kembangkan ya yang perlu kita kolaborasi ya katakanlah seperti itu dengan generasi milenial bukan berarti kita harus saling bantah membantah atau saling merasa egonya nih generasi milenial ini sangat luar biasa gitu bahagianya itu sederhana gitu dengan main mobil-mobilan dari tanah pun udah bahagia gitu, misalkan kayak gitu ataupun sebaliknya dan seperti tapi yang diharapkan ya kalau ditanya pendapat dari Anda sendiri bagaimana caranya supaya generasi sebelumnya milenial generasi Z bahkan generasi sekarang ya generasi alpha itu bisa saling berkolaborasi gitu untuk apa ya untuk kemajuan dan jelas dan yang jelas kemajuannya itu tentu harus sesuai dengan syariat Islam gitu karena di sini kita akan ngaji gitu ya ngaji sambil ngopi berarti kalau ngaji umat Islam gitu bukan umat selain umat Islam gitu kan nah itu pada intinya oke. Mungkin itu sedikit pendapat dari saya mengenai acara Komik Kopi ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk advice-nya maupun masukannya dari Ustadz Uji ya. Saya izin sebelum kepada Ustadz Dawis ya untuk memberikan closing statement ataupun wejangannya sebelum kita tutup. Ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Bukhari dan Muslim ya, terkait dengan letak kebahagiaan adalah di hati. Jadi yang namanya kaya atau bahagia itu bukanlah dengan banyaknya harta atau banyaknya kemewahan dunia. Namun yang namanya kaya ataupun gina, yang disebut gina, adalah hati yang selalu merasa cukup. Seperti itu untuk hadisnya, hadis Bukhari Muslim ya, mungkin bisa dicari dari teman-teman sekalian. Saudara, mungkin untuk menyampaikan ya. Jadi saudara gini, artinya kan generasi Z ini bahagianya ya bermacam-macam passion, dan juga ternyata ada masalah-masalah seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bang Miftah ya, ternyata ada masalah-masalah yang saya tahu nih, walaupun nama saya ini agak liberal gitu, jadi Charles ya, tapi yang saya tahu itu bahwa solution itu apa ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya kalau rahmatan lil alamin artinya punya solusi untuk sekalian alam gitu, untuk seluruh alam gitu kan. Tidak hanya permasalahan yang remeh-temeh seperti ini, bahkan seluruh alam pun ada solusinya di dalam Islam. Seperti itu. Saya ingin mendengar tanggapan Anda terkait dengan ini. Silakan Bang Baik. Iya. Ayo, Ini terakhir ya. bukan buat selamanya ya. Dua ya. Ada dulu ya. Belum kawin lagi. Oke, tadi mungkin saya mau mengkomentari tadi pernyataan dari Bang Miftah ya. Ya, jadi nggak ada masalah kita. Nggak ada masalah, kita kan tadi sebutkan bahwa kita siswasi wajar karena ada hal-hal yang perlu kita tampilkan. Dari parameter atau sebagai ukuran, ini memang hasil kita kok gitu. Selama kita mampu buat melakukan apa tadi, nyicil, terus juga kita apa salahnya punya mobil mewah, toh kita mampu buat beli gitu kan. Toh saya bahagia punya mobil mewah, salahnya di mana? Toh saya punya kemampuan buat nyicil rumah 4 lantai ke atas, 3 lantai ke bawah kan gitu. Masalahnya apa gitu? Budget saya juga. Ya, pada dasarnya kita melihat yang namanya kemampuan, terus adanya kepemilikan harta, terus kemampuan untuk memiliki kebendaan, itu pada dasarnya sah-sah aja dalam konteks karena kepemilikan itu kan ada 3. Yang pertama kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Kalau kita bicara kepemilikan individu, maka semua perkara-perkara individu yang tidak menyangkut kepentingan umum bisa kita miliki. Misalnya meja ini, kita mau bikin meja ini panjangnya 20 meter nggak apa-apa gitu. Oh, punya kita juga, itu boleh-boleh aja. Karena yang namanya kepemilikan itu nggak dibatasi dari sisi jumlahnya. Tapi kalau dia terkait dengan hajat hidup orang banyak, maka itu sudah beda bahasan. Gitu. Kalau tadi misalnya Bang Miftah bilang, saya punya mobil mewah, masalahnya kok saya nyicil sendiri. Gitu. Jadi nggak ada salah. Yang jadi pertanyaan adalah kita sebagai seorang muslim itu terikat dengan perkara-perkara yang dibatasi oleh syariat. Jadi perkara-perkara ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang dilarang, kan gitu. Kalau bicara tadi misalnya ada barang-barang yang kita dapat dari perkara-perkara yang nggak boleh, ya maka kita hindari gitu. Jadi misalnya tadi ada peleter gitu ya, atau beli dulu bayar lupa gitu ya. Tidak ada ya. Kalau ada tuh tawaran, saya juga lagi nyari tuh. Ada nggak bank yang menawarkan KTA? Ada nggak yang punya kenalan bank tapi nawarin KTA? Kredit tanpa angsuran. Ada nggak? Kredit tanpa angsuran, saya nyari tuh. Jadi dikasih gitu. Nah, artinya terkait perkara-perkara yang memang sudah batasannya itu nggak boleh ya kita hindari. Karena misalnya kayak beli mobil, beli benda-benda yang itu terkait dengan pinjaman-pinjaman di bawah, jadi nggak boleh. Tapi terkait dengan benda yang belinya sah, barangnya halal, proses akadnya halal,
dan ada batasan. Kita mau beli mobil 10 yang baknya 20 nggak masalah gitu, soalnya kita memang punya kemampuan dan itu tidak menjadi berlebihan gitu. Kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, kan gitu. Makan dan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan gitu. Jadi kayak misalkan ada artis, dia punya lemari di sini bajunya sampai puluhan ribu baju. Karena sebenarnya kalau jadi takaran itu tergantung terkait dengan orangnya. Misalkan Bang Wahyu itu punya satu lemari isinya banyak baju misalkan. Kalau dengan kebutuhan seperti itu bukan bagian dari musrifin tadi, orang berlebihan. Tapi kalau seandainya batasan berlebihan itu sudah terjadi, maka baiknya dihindari. Misalkan punya baju banyak, tapi sebenarnya nggak begitu amat. Nah itu bagian dari orang-orang yang tidak disukai tadi. Allah musrifin, jadi berlebihan tadi. Artinya kalau bicara kebenaran ya, kebahagiaan yang acuannya benda, ini kalau sebagai seorang muslim tadi Bang Jini menyampaikan kebahagiaan itu adalah memiliki sifat merasa cukup gitu kan. Jadi perkara kecukupan itu ada batasannya sebenarnya. Jadi kalau bicara ada teori-teori ekonomi yang menyatakan sebenarnya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, betul nggak? Kebutuhan manusia tidak terbatas, betul nggak? Betul, ya betul. Kebutuhan manusia itu terbatas. Coba kita minum 1 gelas, cukup nggak? Coba minum 1 gentong. Nah, 1 gentong nggak bakal kuat kita. Malah jadinya musrifin tadi, orang-orang yang melampaui batas. Kulu washrabu, makan dan minumnya kamu. Jadi kalau sudah cukup sesuai kebutuhan, maka sudah cukup di situ. Maka ada batasan-batasan terkait dengan makanan misalkan kan gitu. Jadi halalan thayyiban itu maknanya bukan berarti semua barang itu adalah baik buat kita. Buat orang yang diabetes, maka makan makanan yang manis itu tidak baik. Maka bagi dia itu tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan makan makanan yang manis. Padahal tidak memiliki diabetes, itu makanan manis ya boleh-boleh aja baik buat dia. Tapi bisa jadi buat orang lain yang punya diabetes tidak baik. Gitu. Batasannya di situ. Nah terkait ini ya, kebahagiaan tadi, artinya sebagai seorang muslim kebahagiaan tertinggi adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasan-batasan yang sudah Allah kasih ke kita, apa itu halal, haram, makruh, mubah, dan mandub atau sunnah. Jadi ketika orang memiliki batasan dan tahu batasan-batasan yang terkait dengan perbuatannya, maka itu adalah kebahagiaan buat dia. Kalau seorang muslim melakukan perkara yang baik, maka itu kebahagiaan buat dia. Jadi standar kebahagiaan itu adalah kembali kepada Allah. Ketika Allah ridho, maka itu kebahagiaan. Ketika Allah nggak ridho, maka bisa jadi itu bukan kebahagiaan. Betapa banyak ini ya, ada perkara yang bisa disebut istidlaj ya, istidlaj. Orang itu maksiat aja, dia makannya yang enggak gitu kan, makannya macam-macam lah, kalau haram hajar. Tapi dia hidupnya banyak berlimpah hartanya, anaknya banyak, atau juga istrinya parente apa gitu. Tapi bisa jadi ketika dia melakukan perkara maksiat dan seakan-akan kehidupannya itu malah berlimpah ke hartanya, itu bisa jadi bagian dari istidraj. Jadi hati-hati buat kita terkait dengan perkara seperti itu. Karena bisa jadi pada satu titik itu akan berbalik. Pada satu titik itu akan dicabut sama Allah semuanya. Karena tadi sebenarnya Allah nggak suka, tapi Allah ngasih kelonggaran, Allah ngasih fleksibilitas lah bahasanya. Untuk apa? Untuk sebenarnya bukan sebagai kenikmatan, malah sebagai azab nanti. Nah, artinya kita kembalikan lagi sebagai seorang mukmin, maka kita berkat kepada perkara-perkara yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita misalkan kayak kehidupan kita nggak banyak duit amat gitu. Misalkan ada duit 100 juta aja misalkan gitu. Kan udah banyak gitu ya. Buat yang nggak banyak, tapi yang buat enak ya nggak ada seperti itu. Misalkan ya gitu, artinya berapapun, jadi setiap manusia itu hanya batasan manusia senang adalah ketika nalurinya terpenuhi, cukup sampai situ sebenarnya. Ada naluri yang bisa kita pilih dalam
membentuk manusia, menurunkan ada tiga naluri yang yang ditanamkan dalam manusia. Yang pertama adalah naluri untuk menuhankan sesuatu, naluri untuk kasih sayang, dan naluri untuk eksistensi. Kita tidak akan menemukan naluri di luar tiga naluri ini. Kalau tiga naluri ini terpenuhi, maka hidup manusia akan tenang. Maka hidup manusia akan tentrem di ma'rifah wa jinawi. Jadi kalau kita diakui eksistensinya, kita terpenuhi naluri untuk menuhankan sesuatu, kita terpenuhi naluri untuk berkasih sayang, saling menyayangi. Kayak sekarang kita di sini kan penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh karomah dan rahmah. Waduh, ini nah kan terpenuhi bahagia, senyum semua kan ya, bisa ngopi bareng. Ini bagian dari salah satu cara kita menyalurkan naluri tadi. Ada naluri gharizah, gharais itu jamaknya. Yang satu-satunya namanya gharizah tadayyun, itu naluri untuk mengkudus dan menuhankan sesuatu. Gharizah baqo itu adalah naluri untuk diakui keberadaannya, atau naluri untuk mempertahankan diri. Yang ketiga adalah gharizah nau, naluri untuk saling menyayangi, saling mencintai. Nah sekarang ini kita sedang menyalurkan naluri tadi kita yang ketiga, naluri untuk saling berkenalan, naluri untuk saling ta'aruf, saling kenal, kan gitu. Kalau tidak mengenal maka kenalanlah gitu. Jadi kalau yang belum mengenal kenalan semua di sini. Nah itu sekarang kita sedang mau melakukan proses penyaluran naluri salah satu dari tiga tadi. Jadi ada gharizatun naur, dari gharizatun atau naluri untuk saling berkasih sayang, naluri untuk bersilaturahim. Silaturahim itu artinya apa? Silah ar-rahim, tali kasih sayang. Ya, silah ar-rahim, tali kasih sayang. Kalau kita ketemu itu artinya saling berkasih sayang di antara kita. Artinya sebagai seorang mukmin kita tidak boleh lepas dari batasan-batasan yang sudah Allah berikan. Artinya ridhonya Allah itu adalah kebahagiaan tertinggi. Apa aja ridho Allah, maka di sini perlu yang namanya kita sama-sama belajar. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan, apa yang Allah senang, apa yang Allah nggak senang. Nah itu perlu tahu dan kita perlu belajar. Mungkin ini bukan jadi akhir ya, bukan jadi setelah komunikasi selesai, tapi kita akan terus belajar bareng-bareng. Supaya apa? Supaya Allah ridho sama kita, supaya kita tahu apa kebahagiaan yang Allah pengenin dari kita. Allah bahagia itu kalau kita ngapain, Allah bahagia itu kalau kita melakukan apa, dan Allah nggak suka kalau kita ngapain. Nah itu perlu ada namanya belajar, ada namanya kita sama-sama berdiskusi supaya kita terbuka dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki gitu. Hak besar, hakiki. Jadi ya mungkin dari saya artinya ini proses seperti ini ya. Setelah ini kita lanjutkan kembali bersilaturahim, menemukan kebahagiaan yang bisa jadi banyak orang-orang mencari kebahagiaan itu, dan kita merasakan kebahagiaan itu, dan kita coba kita sebarkan kebahagiaan, kita sebarkan rasa cinta kepada yang lain. Ya, artinya kebahagiaan ini tidak sebatas di sini. Silaturahim, ketemu, menemukan kebahagiaan, entah generasi milenial, entah generasi Z, entah generasi kolonial, itu semuanya harus bahagia. Ya, mau kolonial, mau milenial, itu bisa menemukan kebahagiaan ketika kita mendapat ridhonya Allah SWT. Dengan apa? Dengan belajar, bareng-bareng. Ada teman-teman kita yang bisa saling sharing, ada teman-teman kita juga bisa saling ngasih nasihat, guru-guru kita yang bisa ngasih nasihat, guru-guru kita yang bisa ngasih arah. Jadi mana yang disukai Allah, mana yang tidak disukai Allah, itu jadi poin penting buat kita supaya tetap bahagia. Mau generasi tadi itu bilang kita berfokus pada nilai. Apa itu nilai yang mau kita angkat? Gitu. Apa yang mau kita bawa? Ketika kita bicara nilai, maka tidak membatasi generasi apa yang sedang berjalan. Mau yang senior kayak beliau, mau junior kayak Jeffrey, gitu ya. Itu tetap bisa bahagia, ya. Sebenarnya mau yang tua mau yang muda itu kebahagiaannya sama. Mau tua mau muda itu pemahaman soal kebahagiaan sama. Bagaimana orang itu bisa tenang, bagaimana orang itu bisa
tentram hidupnya, ya bukan berarti punya harta itu pusing, enggak juga. Kalau hartanya itu berkah itu nggak akan pusing. Kemarin ada berita ada ibu-ibu sedekahnya itu bisa miliaran, ya ada tuh, dia sedekahin hotel buat jadi pesantren, dia sedekahin restoran buat jadi sedekah tempat apa gitu. Itu kebahagiaan. Jadi orang-orang yang melakukan proses pengumpulan harta dengan baik dan berkah itu bisa jadi bahagia gitu. Bukan berarti orang yang kaya itu semuanya nggak bahagia.